Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara sarapan saat pagi hari ini. Tema renungan sarapan saat pagi hari ini adalah saya ambil satu tema, yaitu bekerja. Saudara, pernahkah kita bertanya-tanya untuk apa manusia itu bekerja? Lalu apa tujuan orang itu bekerja? Terutama kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mau lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ingat-ingat mulai dari awal penciptaan, sudah dikatakan bahwa Allah bekerja. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang kedua. Kejadian 2 ayat yang kedua dikatakan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Dalam ayat ini dikatakan ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan. Artinya bahwa Tuhan sendiri bekerja, ya saudara. Dan sampai saat ini Allah juga masih tetap bekerja. Buktinya saudara, kita baca di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya saudara. Jadi dikatakan bahwa sampai saat ini Bapakku bekerja, ya saudara. Jadi mengapa seseorang itu, manusia itu harus bekerja? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi kehidupan kita ini juga menggambarkan karakter Allah. Bekerja merupakan karakter Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan pun itu sebabnya Tuhan mau kita juga bekerja, ya saudara. Lalu dari awal manusia diciptakan, Tuhan juga sudah memberikan tugas pada manusia untuk manusia bekerja. Itu sebabnya manusia secara natural dia itu bekerja, ya saudara. Di dalam kembali ke kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang ke-15 katakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, di sini ketika Tuhan menciptakan Adam sebagai manusia yang pertama, Tuhan mengatakan Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Artinya Adam juga diberikan satu tugas untuk dia bekerja, yaitu mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia diciptakan Tuhan juga untuk dimaksudkan menjadi mitra kerja Tuhan dalam mengelola bumi, ya saudara. Jadi manusia diciptakan Tuhan juga supaya dia menjadi mitra kerja Allah, mengelola bumi, saudara. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hanya menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan itu semua begitu saja, tidak saudara. Tapi Tuhan mau supaya setiap manusia itu menjadi mitra kerjanya, yaitu mengusahakan dan memelihara bumi ini, ya saudara. Lalu saudara, jika demikian bahwa Allah sendiri memiliki karakter yang bekerja dan dia juga menciptakan manusia untuk dimaksudkan menjadi mitra kerja Allah, mengelola, bekerja, ya saudara. Nah, lalu bagaimana sikap kita dalam kita bekerja, ya saudara? Yang pertama adalah
Tuhan mau supaya kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 yang tadi kita sudah baca, dikatakan Tuhan memerintahkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi di balik ungkapan ini saudara, sebenarnya Tuhan menuntut juga bahwa apa yang dikerjakan oleh Adam itu bukan satu pekerjaan yang asal-asalan untuk dia kerjakan, tapi ada satu tanggung jawab penuh ya saudara yang dikerjakan oleh Adam. Itu artinya Tuhan mau supaya setiap kita manusia melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua saudara, sikap kita dalam bekerja adalah Tuhan mau supaya kita rajin bekerja ya. Amsal 10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat yang keempat dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, Tuhan memberkati orang-orang yang mau bekerja dengan rajin ya saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Artinya ketika seseorang itu rajin bekerja, disitulah berkat-berkat Tuhan akan mengikutinya ya saudara. Sikap kita yang ketiga adalah dalam kita bekerja, Tuhan memaksudkan supaya kita ini tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu sebabnya setiap orang harus bekerja. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-9, ini adalah satu teladan yang diberikan oleh Paulus. 2 Korintus 11 ayat yang ke-9, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya aku jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Dalam pelayanannya Paulus juga berusaha sedemikian rupa supaya dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Artinya dia tidak mau hidupnya hanya dia pakai alasan untuk meminta-minta kepada orang lain. Tapi dalam kesibukan pelayanannya, Paulus selalu menyempatkan waktu untuk dia bekerja dengan giat ya saudara, supaya kebutuhan hidupnya dia bisa cukupi dengan usahanya sendiri, bukan karena dari orang lain. Yang keempat saudara, mari kita, Tuhan mau supaya ketika kita bekerja, kita melakukan pekerjaan kita itu seperti untuk Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan semuanya itu kita tujukan untuk Tuhan. Sepanjang hari kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja saudara ya. Apakah saat kita bekerja, kita melakukan pekerjaan kita itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan? Kalau kita menyikapi pekerjaan kita itu sebagai satu bentuk ibadah kepada Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan, kita akan kerjakan dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan sikap yang menghormati Tuhan. Sudahkah kita bekerja dengan jujur dalam pekerjaan kita? Sudahkah kita bekerja dengan sikap-sikap yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kita, pekerjaan kita itu menjadi berkat bagi orang lain? Nah, ini saudara yang perlu kita renungkan saat pagi hari ini. Saya mengambil kesimpulan saudara, jadi bekerja merupakan karakter Allah, dan Tuhan mau menjadikan kita sebagai anak-anaknya adalah sebagai mitra kerja Tuhan untuk mengusahakan dan mengelola bumi. Artinya setiap apapun yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan, Tuhan mau kita kerjakan dengan sepenuh hati dan supaya kita menjadi mitra kerja Tuhan. Untuk itu kita terus perlu mengembangkan sikap-sikap yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saat kita bekerja, yaitu bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, bekerjalah dengan rajin,
dan bekerjalah supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah kerjakan setiap pekerjaan kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan, sehingga kita akan bekerja dengan perilaku yang menjadi berkat bagi orang lain. Sekian renungan sarapan saat pagi hari ini, kiranya ini menjadi berkat bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.